9 Sutra Matahari 328. Edisi yang ke-3630 dan 3631. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Tuan Muda Ye, sumber daya kultivasi ini terlalu banyak. Sebaiknya Anda menyimpan sebagian untuk diri sendiri untuk kultivasi. Leluhur klan setan bumi melihat sumber daya kultivasi yang dikeluarkan Ye Tianfei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Karena sumber daya budidaya ini tidak hanya sangat banyak jumlahnya, tetapi juga berkualitas tinggi dan sangat berharga. Benar sekali, Tuan Ye, Anda juga membutuhkan sumber daya untuk kultivasi Anda sendiri, jadi jangan khawatir tentang kami. Semua kekuatan yang kami miliki cara mereka sendiri untuk menghasilkan uang, dan kami dapat memperoleh sumber daya kultivasi yang diperlukan melalui upaya kami sendiri. Para pemimpin puncak pasukan lain pun turut angkat bicara. Sejak mereka bergabung dengan aliansi, Ye Tianfei tidak hanya memberi mereka sejumlah besar ramuan, tetapi juga sejumlah besar sumber daya kultivasi. Menghadapi berbagai sumber daya kultivasi yang terus diberikan Ye Tianfei, para pemimpin aliansi ini merasa bersyukur tetapi juga mulai khawatir tentang kultivasi Ye Tianfei, karena semua orang mengerti bahwa Ye Tianfei adalah tokoh inti aliansi, dan kekuatan Ye Tianfei memiliki dampak besar pada aliansi. Jangan khawatir, aku masih punya cukup sumber daya untuk kultivasi. Sekarang, untuk aliansi kita harus memanfaatkan waktu dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan, karena tidak lama lagi aliansi kita akan memulai pertempuran langsung dengan kubu Guardian. Ye Tianfei perlahan melirik para pemimpin aliansi yang berdiri di sekitarnya, lalu berbicara. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, semua pemimpin senior di aliansi terkejut, dan kemudian mereka semua memandang Ye Tianfei. Karena sebelum ini, Ye Tianfei telah meminta semua orang untuk menghabiskan waktu dan energi utama mereka pada kultivasi, pertama-tama meningkatkan kekuatan aliansi secara keseluruhan, dan kemudian menghadapi kubu penjaga secara langsung ketika mereka sudah cukup kuat. Namun, pernyataan Ye Tianfei sekarang jelas telah berubah. Sejak terbentuknya aliansi tersebut, aliansi ini tidak banyak menarik perhatian dan dunia luar pun tidak mengetahui keberadaan aliansi ini. Namun, seperti yang baru saja dikatakan Ye Tianfei, tidak akan lama lagi aliansi ini akan memulai pertempuran langsung dengan kubu Guardian. Artinya, aliansi ini akan resmi tampil di hadapan dunia dan terang-terangan menjadi musuh kubu Guardian. Tuan Muda Ye, saya baru saja menerima berita bahwa Kam Pelindung telah mengirim pasukan besar lainnya ke gugus dunia tempat markas besar keluarga Liu berada. Mereka telah membunuh semua makhluk hidup di semua dunia dan dunia kecil di dalamnya, termasuk manusia yang belum berlatih kultivasi. Selain itu, beberapa orang telah melihat para master istana Yinxi muncul dan masuk untuk mengumpulkan mahiat. Dikatakan bahwa para pemimpin puncak Kam Pelindung sangat marah dan bersumpah untuk menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam para dewa sejati yang meninggal di markas besar keluarga Liu belum lama ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua buru-buru mendarat di benua Xuanhuang, lalu datang ke Ye Tianfei dan buru-buru melapor. Orang tua ini bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen di aliansi dan dia mengelola sejumlah besar mata-mata. Binatang buas itu, leluhur keluarga Liu berdiri di sebelah Ye Tianfei. Setelah mendengar laporan orang tua itu, wajahnya berubah marah, tangannya gemetar, dan dia berbicara sambil menggertakkan gigi. Meskipun dia telah mengevakuasi sebagian besar anggota klan yang tersisa di markas keluarga Liu adalah kelompok dunia yang relatif besar dengan banyak dunia dan dunia kecil di dalamnya. Ada banyak sekali makhluk hidup yang hidup di dunia-dunia itu dan dunia-dunia kecil itu. Mustahil baginya untuk menyingkirkan semua makhluk yang ada di dalamnya. Dia hanya bisa mengambil bagian terpenting dari mereka, terutama manusia biasa yang tidak berdaya dan belum berlatih kultivasi. Dia hanya bisa membiarkan mereka terus bertahan hidup di dunia tersebut. Tetapi sekarang kubu penjaga telah membunuh semua makhluk hidup di dalamnya, bahkan manusia biasa yang tidak pernah berkultivasi. Leluhur, manusia biasa di markas besar kita yang belum berlatih kultivasi, meskipun mereka lemah seperti semut, juga merupakan anggota keluarga Liu dan bagian dari markas besar keluarga Liu kita. Aku tidak menyangka mereka akan dibunuh oleh kubu penjaga. Seorang tetua keluarga Liu mengikuti di belakang leluhur keluarga Liu dan berkata dengan sedih. Sebenarnya, banyak anggota penting keluarga Liu kita tumbuh dari manusia biasa.
Setiap dunia dan setiap dunia kecil di markas sebenarnya adalah fondasi dasar dan warisan keluarga Liu kita. Aku tidak menyangka semuanya hancur sekarang. Ini sama saja dengan menghancurkan setengah dari fondasi keluarga Liu kita. Tetua lainnya juga mendesah. Keluarga Liu dan kubu Guardian akan bertarung sampai mati. Suatu hari nanti, keluarga Liu akan membalas dendam. Nenek moyang keluarga Liu mengucapkan kata demi kata. Laporkan kepada Tuan Ye, saya baru saja menerima berita bahwa sejumlah besar mata-mata dari kubu Guardian tiba-tiba muncul di sekitar markas besar Sekte Changping kita. Kubu Guardian mungkin akan mengambil tindakan terhadap Sekte Changping kita. Seorang lelaki tua bergegas datang mendekati Ye Tianfei dan berkata dengan cemas. Tuan Ye, menurut informasi, Sekte Baiyun kita mungkin akan diserang oleh pasukan Kam Pelindung, karena sekelompok besar orang baru saja keluar dari markas Kam Pelindung, dan kelompok orang ini tampaknya menuju markas Sekte Baiyun kita. Tiba-tiba, seorang pria parubaya melangkah ke udara, mendarat di depan Ye Tianfei, dan melapor kepada Ye Tianfei. Saudara Ye, saya harus kembali sekarang. Saya baru saja menerima berita bahwa kubu Guardian telah mengeluarkan perintah terakhir kepada keluarga Lu kita. Jika keluarga Lu kita tidak menyatakan menyerah dalam waktu 5 hari, mereka akan mengirim pasukan untuk menghancurkan keluarga Lu kita. Tampaknya kubu Guardian akan secara resmi mengambil tindakan terhadap keluarga Lu kita. Seorang pria buru-buru berlari ke arah Ye Tianfei dan berkata dengan cemas. Pria ini adalah Lucy. Lucy selalu mengikuti Ye Tianfei sebelumnya, dan tinggal di menara hantu sebagian besar waktunya. Namun, sejak Ye Tianfei membentuk aliansi ini, dia membiarkan Lucy berlatih dalam pengasingan di benua Xuanhuang. Meskipun Lucy telah berada di benua Xuanhuang selama periode ini, dia sering meminta mata-mata aliansi untuk membantunya mencari tahu situasi keluarga Lu. Saudara Ye, keluargaku sedang dalam masalah, aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton, jadi aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal padamu. Selain itu, sekarang kubu Guardian telah memperjelas bahwa mereka ingin menjadi musuh keluarga Lu kita, jadi aku tidak perlu menghindari mereka lagi. Kata Lucy. Salah satu alasan mengapa Lucy mengikuti Ye Tianfei adalah untuk menghindari kubu penjaga. Setelah mengatakan ini, Lucy mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei dan bergegas pergi. Kemudian beberapa pejabat tinggi dari berbagai pasukan di aliansi datang melaporkan kepada Ye Tianfei bahwa markas besar pasukan mereka telah menerima ultimatum dari kubu penjaga, atau telah bertemu dengan sejumlah besar mata-mata dari kubu penjaga. Bagaimanapun, situasinya tidak optimis. Laporkan kepada leluhur, sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar benua Xuanhuang kita. Orang-orang itu mengintai di sekitar benua Xuanhuang kita, seolah-olah mereka mencoba memata-matai pergerakan benua Xuanhuang kita. Tiba-tiba seorang petinggi klan Iblis Bumi datang tergesa-gesa dan melapor kepada seorang leluhur klan Iblis Bumi yang berdiri di samping Ye Tianfei. Tuan Ye, saya merasa kubu Guardian akan mengambil tindakan besar. Setelah mendengar satu demi satu laporan, para pemimpin aliansi yang berdiri di samping Ye Tianfei semuanya menunjukkan ekspresi khawatir, dan beberapa tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, menurut berita yang saya terima beberapa hari ini, sejumlah besar pasukan telah keluar dari banyak markas cabang Kam Guardian dan memasuki kehampaan. Tampaknya memang ada aksi besar. Kata seorang lelaki tua, Tuan Muda Ye, tindakan utama kubu Guardian kemungkinan besar adalah mempercepat laju penaklukan kehampaan. Sekarang kubu Guardian seharusnya berencana untuk menyerang beberapa pasukan sekaligus. Pasukan yang tidak menyerah kemungkinan akan segera diserang oleh pasukan kubu Guardian. Kata seorang leluhur tua klan Setan Bumi. Penatuaki, terus kirim orang untuk mengumpulkan informasi dan melaporkan kembali tepat waktu. Kata Ye Tianfei kepada seorang lelaki tua. Penatuaki adalah seorang eksekutif senior dalam aliansi yang bertanggung jawab untuk mengelola pekerjaan intelijen. Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengawasi pergerakan Kam Guardian dan melaporkannya tepat waktu. Penatuaki mengangguk. Semuanya, bersiaplah. Aliansi kita akan segera berhadapan dengan kubu Guardian. Kubu Guardian sangat kuat, dan pertempuran antara aliansi kita dan kubu Guardian pasti akan brutal. Semua orang harus siap secara mental. Kata Ye Tianfei dengan keras. Tuan Ye, jangan khawatir. Semua kekuatan dalam aliansi kita memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan kubu Guardian.
Justru karena tekanan kubu Guardian, kita memilih untuk menghadapi kubu Guardian. Sekarang setelah kita membuat pilihan, kita tidak akan ragu atau menyesalinya. Kita tidak takut bertempur dengan kubu Guardian. Seseorang berteriak, "Ya, Tuan Ye, jangan khawatir. Keluarga Li dan kubu Guardian memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Saya tidak sabar untuk membawa orang-orang untuk bertarung dengan kubu Guardian sekarang. Kami telah membuat persiapan," kata kepala keluarga Li. Kemudian para pemimpin atau ketua marga pasukan lainnya pun turut menyampaikan pendapatnya dengan lantang. "Bagus sekali. Sekarang kembalilah dan kerahkan semua orang dalam pasukan kalian. Setelah itu, biarkan semua orang memanfaatkan waktu dan berlatih keras, lalu menunggu perintah untuk bertindak." Ye Tianfei mengangguk puas saat melihat pemandangan ini, lalu berkata dengan suara keras. "Apakah kau benar-benar berencana untuk membiarkan aliansi ini secara resmi berhadapan dengan kubu Guardian? Begitu aliansimu terbongkar, itu akan segera mengundang serangan gila dari kubu Guardian. Pada saat itu mungkin menarik gelombang demi gelombang master dari kubu Guardian, dan bahkan mungkin ada dewa atau orang kuat tingkat tinggi. Apakah kau benar-benar percaya kedua master misterius itu?" Hun Lao bertanya pada Ye Tianfei melalui transmisi suara. "Saya cenderung percaya pada keduanya, dan sekarang kubu Guardian jelas akan mempercepat laju penaklukan Six Void. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, jumlah pasukan yang dikendalikan oleh kubu Guardian akan meningkat, dan kekuatan mereka akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi kita untuk menghadapi kubu Guardian, jadi kita hanya bisa mencobanya," kata Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei telah kembali ke ruang pelatihan rahasianya sendiri. Dia memasuki menara hantu dan duduk bersila dengan dua cincin luar angkasa melayang di depannya. Kedua cincin antariksa ini diberikan kepadaku oleh kedua pria itu belum lama ini. Ye Tianfei baru saja mengeluarkan beberapa sumber daya kultivasi dari cincin luar angkasa dan memberikannya kepada para pemimpin senior aliansi. Ruang di kedua cincin angkasa ini sangat luas, menampung sumber daya budidaya dalam jumlah yang mencengangkan. Apa yang baru saja Ye Tianfei sampaikan hanyalah sebagian kecil saja. Semua ini adalah sumber daya untuk kultivasi fisik, dan lebih dari setengahnya berada pada level dewa sejati. Setelah aku memurnikan dan menyerap sumber daya kultivasi fisik ini, aku seharusnya dapat meningkatkan kekuatan fisikku. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah sumber daya kultivasi dari salah satu cincin ruang angkasa dan meletakkannya di depannya sambil berkata dengan lembut. "Pil suci ini seharusnya adalah pil suci tingkat dewa sejati yang sempurna. Aku ingin tahu apakah aku bisa memurnikan dan menyerapnya dengan kekuatan fisikku saat ini." Pandangan Ye Tianfei pertama kali tertuju pada botol giok. Dengan gerakan pelan telapak tangannya, dia membuka tutup botol giok itu dan melihat pil berwarna putih susu di dalamnya, mengeluarkan aroma obat yang kuat. Lalu dia berkata dengan heran, "Tidak apa-apa. Dengan kondisi fisikku saat ini, seharusnya tidak ada bahaya besar dalam meminum pil suci tingkat dewa sejati yang sempurna." Ye Tianfei menggertakkan giginya dan langsung menelan pil suci itu. Pil ajaib ini secara khusus digunakan untuk mengolah kualitas badan fisik, dan semua kekuatan obat yang dikandungnya diperuntukkan bagi badan fisik. Dengan suara keras, sejumlah besar energi obat langsung meledak di badan Ye Tianfei. Kekuatan obat yang tak ada habisnya bagaikan aliran air deras, menderu dan mengalir deras di badan Ye Tianfei. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia mencapai setiap bagian badan Ye Tianfei. Sungguh kekuatan obat yang dahsyat. Ye Tianfei merasakan energi obat di badannya seperti aliran air gunung, dan diam-diam terkejut. Namun, badan Ye Tianfei juga telah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan, dan sebenarnya setara dengan senjata ajaib tingkat dewa sejati. Meskipun kekuatan obat yang terkandung dalam pil ajaib itu sangat mengerikan, badan Ye Tianfei masih belum mampu menahannya. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei mulai berkonsentrasi pada pemurnian dan penyerapan energi obat pil ini. Sekitar setengah tahun kemudian di Menara Pantom, akhirnya saya berhasil memurnikan dan menyerap semua energi obat dari pil ini. Pil ajaib ini benar-benar memiliki manfaat besar bagi badan. Kekuatan dan kualitas fisik saya telah meningkat pesat. Ye Tianfei merasakan badannya dan berkata dengan lembut. Selain pil ajaib ini, ada banyak sumber daya kultivasi fisik lainnya. Selanjutnya,
Ye Tianfei menghabiskan waktu menyempurnakan dan menyerap sumber daya kultivasi fisik ini satu persatu, dan kekuatan serta kualitas fisiknya terus meningkat. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei memurnikan dan menyerap sejumlah sumber daya kultivasi fisik, dan kekuatan serta kualitas fisiknya meningkat pesat. Faktanya, badan Ye Tianfei telah dikultivasikan sampai tingkat ini, dan sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Namun, tingkat sumber daya kultivasi fisik ini sangat tinggi, dan sebagian besarnya berada pada tingkat dewa sejati. Mereka sangat berguna, sehingga kualitas fisik dan kekuatan Ye Tianfei telah meningkat pesat. Selanjutnya, aku akan mengintegrasikan lebih banyak senjata sihir tingkat dewa sejati. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah senjata sihir tingkat dewa sejati dari salah satu cincin luar angkasa dan mulai mengintegrasikannya ke dalam badannya. Sebelum dia menyadarinya, setahun telah berlalu di Menara Pantom. 1 tahun kemudian, Ye Tianfei telah mengintegrasikan sejumlah besar senjata sihir tingkat dewa sejati, dan bahkan mengintegrasikan lebih dari selusin senjata sihir tingkat dewa sejati yang sempurna. Aku penasaran apakah masa fisikku saat ini dapat menyatu dengan senjata Tao tingkat dewa sejati. Ye Tianfei mengeluarkan senjata Tao tingkat dewa sejati dan menggantungnya di depannya sambil berkata lembut. Senjata Tao tingkat dewa sejati lebih tinggi levelnya daripada senjata sakti tingkat dewa sejati sempurna. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mencoba mengintegrasikan senjata Tao tingkat dewa sejati ini. Pada awalnya, senjata Tao ini menunjukkan penolakan yang kuat. Bagaimanapun, prajurit Tao berbeda dari senjata ajaib biasa. Dalam wilayah yang sama, prajurit Tao dapat menghancurkan semua senjata ajaib lainnya. Meskipun Ye Tianfei telah mengintegrasikan banyak senjata sihir tingkat dewa sejati, dia masih ditolak keras oleh senjata Tao ini. Namun, Ye Tianfei telah mengantisipasi situasi ini, jadi dia tidak sabar, dan menggunakan teknik rahasia berubah menjadi senjata untuk terlibat dalam tarik-menarik dengan senjata Tao ini. Selama proses ini, Ye Tianfei sesekali mengeluarkan beberapa pil ajaib yang telah dimurnikannya dan menelannya. Pil ajaib ini semuanya untuk badan dan memiliki manfaat besar bagi badan. Sebelum dia menyadarinya, 3 tahun telah berlalu di Menara Pantom. Suatu hari 3 tahun kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira karena dia telah berhasil mengintegrasikan senjata Tao tingkat dewa sejati ke dalam badannya. Dengan keras, Ye Tianfei merasakan massa fisik dan kekuatannya langsung meningkat secara signifikan. Meskipun itu hanya senjata ajaib, itu adalah senjata Tao, yang membuat Ye Tianfei merasa badannya seolah-olah telah melompat ke tingkat yang lebih tinggi dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit Tao. Ye Tianfei berpikir dengan heran. Sebenarnya, aku merasa bahwa senjata sihir tingkat tertinggi yang kamu miliki seharusnya adalah menara hantu ini. Hun Lao tiba-tiba berkata, ya, sampai sekarang aku belum benar-benar melihat melalui menara hantu ini, dan aku masih belum bisa menilai dengan tepat tingkat senjata sihir itu. Namun yang pasti, itu pasti senjata sihir yang lebih maju daripada senjata sihir dewa sejati. Paling tidak, itu adalah senjata sihir tingkat dewa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao, Ye Tianfei langsung mengangguk setuju. Dulu, pengetahuan saya tentang energi waktu dan hukum waktu relatif rendah, jadi saya tidak berpikir bahwa ada sesuatu yang begitu hebat tentang perbedaan besar dalam laju aliran waktu di dalam dan di luar menara hantu ini. Namun sekarang, seiring dengan peningkatan level kultivasi waktu saya merasa bahwa menara hantu ini benar-benar senjata sihir waktu yang sangat kuat. Bagaimanapun, dengan level kultivasi waktu saya saat ini, saya sama sekali tidak dapat memurnikan senjata sihir yang mengandung hukum waktu tingkat tinggi seperti itu. Setelah mendengarkan percakapan antara Ye Tianfei dan Hun Lao, ulat sutra naga bertanduk emas segera angkat bicara untuk mengungkapkan pendapatnya. Memang, dengan tingkat kultivasi waktuku saat ini, aku tidak mampu memurnikan senjata sihir waktu yang mengandung hukum waktu yang begitu mendalam. Ye Tianfei mengangguk. Tuan, saya telah meremehkan level menara hantu sebelumnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa level senjata ajaib ini begitu tinggi. Dengan kata lain, Tuan, Anda mendapatkan senjata ajaib tingkat tinggi saat Anda masih sangat lemah sebelumnya. Keberuntungan Anda sungguh luar biasa. Kata Hu Miao, alasan utama saya bisa mendapatkan menara hantu adalah karena kesediaan klan bayangan langit untuk melepaskannya. Faktanya, menara hantu masih milik klan bayangan langit,
dan saya akan mengembalikannya di masa mendatang. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kekuatan binatang dewa berkepala 9 ini juga meningkat pesat. Pada saat ini, tatapan Ye Tianfei memandang tidak jauh, di mana binatang dewa berkepala 9 dari roda totem 9 istana terus-menerus melahap tumpukan sumber daya kultivasi. Selama periode ini, selain mengolah badannya, Ye Tianfei juga mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk dilahap binatang suci berkepala 9. Kekuatan binatang dewa berkepala 9 saat ini seharusnya setara dengan tingkat dewa sejati, kan? Kata Ye Tianfei lembut. Kita harus menguji kemampuan bertarung mereka lain kali kita punya kesempatan. Ye Tianfei melanjutkan. Demi membudidayakan binatang dewa berkepala 9 ini, Ye Tianfei telah menghabiskan sejumlah besar berbagai sumber daya budidaya. Tentu saja, dia berharap kekuatan binatang dewa berkepala 9 ini akan sepadan dengan uangnya. Tuan Ye, saya baru saja menerima berita bahwa setidaknya 2 pasukan di aliansi kita diserang oleh pasukan Camp Guardian pada waktu yang berbeda. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi suara. Ye Tianfei segera keluar dari menara hantu dan muncul di ruang konferensi. Pada saat ini, banyak pemimpin senior aliansi sudah menunggu di aula. Begitu mereka melihat Ye Tianfei, mereka semua maju untuk menyambutnya. Mengapa saya merasa kekuatan Tuan Ye tampaknya telah meningkat pesat? Para pemimpin puncak aliansi diam-diam terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei. Selama kurun waktu ini, kekuatan fisik Ye Tianfei telah meningkat pesat, terutama setelah memadukan senjata Tao itu, seluruh temperamennya telah banyak berubah. Tuan Muda Ye, markas besar Sekte Changping, keluarga Li, dan keluarga Tang kini telah dikepung oleh pasukan besar dari Kamp Pelindung. Situasinya kritis. Penatua Qi, yang bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen, melangkah maju dan melapor kepada Ye Tianfei. Kumpulkan pasukan segera dan bersiap untuk berangkat. Juga, kibarkan panji aliansi kita, Kamp Pemulihan. Sudah waktunya untuk memberitahu Void ke-6 tentang keberadaan kamp pemulihan kita. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang untuk membuat sejumlah besar bendera untuk kamp pemulihan. Seorang leluhur tua klan setan bumi berkata di sampingnya. Tuan Muda Ye, kemana kita harus pergi pertama? Tanya leluhur lain dari klan setan bumi. Kita ke Sekte Changping dulu, karena markas besar Sekte Changping paling dekat dari sini. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Segera, Ye Tianfei memimpin pasukan besar dan meninggalkan benua Xuanhuang, menuju markas besar Sekte Changping. Semua anggota pasukan memasukkan lebih dari selusin senjata sihir luar angkasa, berbaris dalam satu baris, dan berbaris dalam kehampaan dengan cara yang perkasa. Sebuah bendera besar disisipkan di atas setiap senjata sihir luar angkasa, dengan karakter kamp pembebasan tertulis di atasnya dengan huruf besar. Bendera berkibar tertiup angin, mengguncang langit dengan momentum yang megah. Semuanya, sepertinya Tuan Muda Ye berencana untuk secara resmi meluncurkan aliansi kita. Aku yakin bahwa setelah pertempuran ini, nama aliansi kita akan menyebar ke seluruh Void ke-6. Banyak pemimpin senior aliansi berkomunikasi satu sama lain dan berdiskusi dengan penuh semangat. Sebelumnya, Ye Tianfei mendirikan markas besar aliansi ini di benua Xuanhuang, dan merahasiakannya, serta secara diam-diam mengembangkan anggotanya. Dunia luar bahkan tidak mengetahui keberadaan aliansi ini. Tapi sekarang Ye Tianfei telah memasang formasi ini, jelas bermaksud mengumumkan keberadaan aliansi ini ke seluruh Void ke-6. Para petinggi aliansi itu semua merasa gembira sekaligus khawatir, karena mereka semua paham bahwa begitu aliansi mereka resmi maju berperang melawan kubu Guardian, mereka pasti akan menjadi sasaran serangan gila-gilaan dari kubu Guardian. Kubu Guardian kini menjadi salah satu kekuatan super terkuat di Six Void, dan juga memiliki sejumlah besar pasukan afiliasi. Para pemimpin puncak aliansi semuanya khawatir apakah aliansi yang mereka ikuti benar-benar dapat melawan para penjaga. Laporkan pada Tuan Ye, markas besar Sekte Changping ada di depan. Tiba-tiba, seorang anggota senior aliansi datang melapor kepada Ye Tianfei. Bagus sekali. Singkirkan semua senjata sihir terbang dan bersiaplah untuk pertempuran. Ye Tianfei berjalan keluar dari senjata ajaib terbang dan berkata. Sesaat kemudian, seluruh pasukan aliansi keluar dari senjata sihir terbang mereka dan berbaris rapi dalam kehampaan.
Seorang leluhur tua klan iblis bumi secara pribadi membawa bendera besar dan berdiri di garis depan pasukan. Pada bendera tersebut tertulis kata-kata Kam pembebasan dengan goresan besar bergaya naga dan phoenix. Semuanya, di depan kita adalah pasukan Kam Guardian. Pertempuran ini dapat dilihat sebagai pertempuran resmi pertama antara Kam Restorer Void ke-6 dan Kam Guardian. Saya harap semua orang dapat menunjukkan kekuatan Kam Restorer kita. Ye Tianfei berdiri di garis depan pasukan, dengan tangan di belakang punggungnya, dan berbicara dengan keras. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju markas besar Sekte Changping di depan. Pada saat ini, markas besar Sekte Changping telah dikepung rapat oleh pasukan Kam penjaga. Dengarlah, orang-orang dari Sekte Changping. Aku akan memberimu waktu setengah hari terakhir. Jika kalian tidak keluar dan berlutut untuk menyerah dalam waktu setengah hari, maka pasukan dari Kam pelindung akan meratakan markas besar Sekte Changping hingga rata dengan tanah, tidak akan ada seorang pun yang hidup. Seorang dewa sejati tingkat menengah berdiri di depan pasukan Kam penjaga dan berkata dengan suara dingin. Tidak bagus, Tuan Ruan, ada pasukan besar yang menyerang kita dari belakang. Pada saat ini, seorang mata-mata dari kubu penjaga tersandung ke depan dewa sejati perantara ini dan melapor dengan suara panik. Bersambung.